Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025, saya akan mengomentari preman Hercules mendatangi rumah Jokowi ke Solo terkait ijazah palsu. Masalah ijazah Joko Widodo yang palsu sudah pernah disidangkan Pengadilan Negeri, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim tidak terbukti ijazah sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada palsu atas nama Joko Widodo tidak palsu, benar. Karena semua saksi yang memberikan keterangan dari para dosen Universitas Gadjah Mada dan teman sekuliah Joko Widodo menyatakan ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada adalah benar, tidak palsu. Lalu terdakwa menuduh ijazah Joko Widodo adalah palsu sudah dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan hukuman yang cukup berat sesuai perbuatannya. Hanya semua saksi yang diajukan membela Joko Widodo bahwa ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada benar asli. Hanya saja saksi yang membenarkan ijazah sarjana kehutanan Joko Widodo adalah asli setelah selesai memberikan keterangan kesaksiannya itu dan tidak lama menduduki jabatan yang tinggi di pemerintahan, terlebih di sekitar Menteri Badan Usaha milik negara sebagai sekretaris jenderal di salah satu perusahaan di bawah naungan Badan Usaha milik negara, sehingga ada juga keterangan yang diberikan yang menyatakan ijazah sarjana kehutanan yang dikeluarkan di Universitas Gadjah Mada tidak asli atau palsu, sehingga lawan-lawan Joko Widodo dari alumnus dan aktivis dari alumnus dan aktivis Gadjah Mada tidak percaya keasliannya yang dianggap ijazah palsu. Setelah beberapa tahun kemudian timbul lagi masalah ijazah palsu Joko Widodo terkait ijazah SMA Negeri 6 Solo. Menurut teman seangkatannya menyatakan ijazahnya bukan dari SMA Negeri 6 Solo, tetapi dari SMPP Solo. Berarti ada juga ijazah Jokowi dari SMA Negeri 6 Solo tidak benar, maka tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya, tidak mau menunjukkan kepada lawan-lawannya, kecuali yang minta dari hakim akan diperlihatkan kepada hakim, karena kalau masalah ijazah asli atau ijazah palsu berhak memintanya untuk dilihat, karena buat apa memperlihatkan ijazah aslinya kepada lawan-lawannya, tidak ada kepentingannya, justru nanti dicari-cari kekurangannya demi menjatuhkan nama baik Joko Widodo di tengah-tengah masyarakat. Dengan alasan tersebut kelompok penentang Joko Widodo lalu alumni Gadjah dan aktivis yang jumlahnya cukup besar akan menggeruduk rektor Universitas Gadjah Mada di kampusnya di Bulak Sumur, Yogyakarta untuk melihat aslinya ijazah asli sarjana kehutanan yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada, sekaligus melihat ijazah SMA Negeri 6 Solo Joko Widodo yang dikeluarkan SMA Negeri 6 Solo yang digunakan melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Akibat Universitas Gadjah Mada yang tidak mau memperlihatkan ijazah asli sarjana kehutanan dari ijazah asli SMA Negeri 6 Solo, lalu alumni dan aktivis Gadjah Mada melanjutkan menggeruduk ke rumah Joko Widodo di Solo. Sebelum dilakukan penggerudukan kampus Lebak Bulus di Jogja dan di Solo, di mana Joko Widodo telah mempersiapkan untuk mengamankan rumahnya, diduga Joko Widodo telah mengundang preman Hercules ke rumahnya selaku pimpinan preman di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang namanya sudah terkenal dalam dunia preman. Selanjutnya preman Hercules datang ke rumah Joko Widodo ke Solo untuk menghadapi para alumni dan aktivis yang melakukan penggerudukan rumah Joko Widodo di Solo
yang menuding ijazah sarjana kehutanan Joko Widodo tidak asli alias palsu. Dengan mendatangkan preman Hercules dari Tanah Abang sebagai pertanda kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak berpengaruh lagi kepada aparat negara. Kalau penggerudukan tersebut mengancam keamanan keluarga Joko Widodo, seharusnya Joko Widodo minta bantuan jajaran kepolisian untuk menjaga rumahnya, karena merupakan tugas pokok kepolisian untuk menjaga setiap warga negara yang merasa terancam dari pihak lain. Mengundang preman Hercules untuk menghadapi penggeruduk dari alumni dan aktivis tersebut kurang tepat, karena bukan kewenangannya untuk melindungi Joko Widodo dari gangguan pihak yang lain. Tindakan Joko Widodo mengundang preman Hercules untuk menghadapi penggerudukan dan penentang Joko Widodo samalah ini Joko Widodo mengadu domba Hercules selaku pimpinan preman Tanah Abang dengan kelompok alumni dan aktivis Universitas Gadjah Mada. Padahal kedua belah pihak sama-sama warga negara Indonesia yang wajib diamankan jajaran kepolisian. Jangan sampai terjadi perkelahian fisik. Disayangkan Joko Widodo mengadu domba Hercules, pimpinan preman di pasar Tanah Abang yang boleh dikatakan pendidikannya cukup rendah, pantasnya diadu sama preman yang lain yang kualitas pendidikannya sama, yang mengandalkan otaknya melawan sesama mereka. Ada dugaan Joko Widodo cara berpikirnya mirip sama dengan preman Hercules tersebut, karena melihat ijazah Joko Widodo diduga penuh kepalsuan, seakan tingkat pemikirannya tidak jauh dari kelompok preman Hercules. Mengadu domba Hercules sebagai pimpinan preman di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak pantas diadu domba dengan alumni dan aktivis Universitas Gadjah Mada yang pada umumnya berpendidikan sarjana, pendidikan S2, dan yang bergelar doktor, bahkan ada yang bergelar profesor, yang mengandalkan pikirannya dalam melakukan berbagai hal. Dengan kata lain, tidak pantas preman berhadapan dengan lawan yang pada umumnya berpendidikan tinggi, yang mengutamakan kemampuan berpikirnya dalam menghadapi Joko Widodo. Bila sampai ada korban sampai mati dari pihak preman Hercules maupun dari kelompok penentang Joko Widodo dari alumni dan aktivis Universitas Gadjah Mada, pertama yang bertanggung jawab dari sudut hukumnya adalah Joko Widodo, yang bisa dilaporkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum dengan tuduhan atau dakwaan secara berlapis, yaitu 1. Dakwaan pertama melakukan pembunuhan dengan direncanakan yang melanggar pasal 340 KUHP, bunyinya barang siapa dengan sengaja terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dengan sengaja terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 2. Dakwaan kedua melakukan pembunuhan biasa melanggar pasal 338 KUHP, bunyi isinya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dakwaan ketiga perbuatan penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP, yaitu ayat 1. Barang siapa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Ayat 4. Dengan penganiayaan disamakan disengaja merusak kesehatan. Ayat 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Dakwaan berlapis yang dibuktikan dari dakwaan yang ancaman hukumnya terberat dulu berupa hukuman mati yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Bila dakwaan pertama tidak terbukti dilanjutkan membuktikan dakwaan kedua yang ancaman hukumannya selama 15 tahun yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Tetapi bila tidak terbukti pasal 338 KUHP, dilanjutkan memeriksa perbuatan penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP dalam 3 perbuatan ancaman hukuman dengan perbuatan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan, kedua ancaman hukuman 5 tahun, dan ketiga ancaman hukuman 7 tahun. Mengingat ancaman hukuman begitu berat, yang sampai hukuman mati, lain kali jangan mengundang preman Hercules menghadapi para penggeruduk tersebut. Lebih tepat minta aparat kepolisian untuk menjaga rumah Joko Widodo, karena polisi tersebut sudah mendapat pendidikan dalam menghadapi warga masyarakat yang berpendidikan tinggi selaku lawan Joko Widodo. Sedangkan preman Hercules tidak pernah mendapat pendidikan untuk menghadapi lawannya yang berpendidikan tinggi, karena biasanya para preman dalam menghadapi lawan-lawannya mengandalkan otot-ototnya dengan cara kekerasan, dan besar kemungkinan preman Hercules lebih mengutamakan dengan melakukan kekerasan yang bisa sampai melukai, bahkan bisa sampai mati. Harapan saya Joko Widodo bila menghadapi alumni dan aktivis dan UGM yang pada umumnya berpendidikan tinggi, terlebih berpendidikan sarjana S1, berpendidikan S2, dan bergelar doktor atau S3, bahkan ada yang bergelar profesor, lebih baik dilaporkan kepada kepolisian yang sudah mendapat pendidikan khusus dalam menghadapi yang berpendidikan, dan jangan sampai mengundang Hercules sebagai pimpinan preman di pasar Tanah Abang yang belum pernah mendapat pendidikan dalam menghadapi yang berpendidikan tinggi, yang lebih mengandalkan otaknya dalam menghadapi lawan Joko Widodo dari alumni dan aktivis Gajah Mada. Sekian dan mengandalkan otaknya dalam menghadapi lawan Joko Widodo dari alumni dan aktivis Gajah Mada. Sekian dan terima kasih.